Di sebuah kampung kecil yang tenang, jauh dari lalu lalang kendaraan, terdapat deretan rumah yang berjauhan satu sama lain. Di antara rumah-rumah itu hanya ada kebun, sawah, dan pepohonan tinggi yang meneduhkan. Ketika angin berhembus, daun pisang dan bambu saling bergesekan, menimbulkan suara lirih yang membuat suasana kampung terasa semakin damai. Di ujung desa ada sebuah sungai kecil yang menjadi tempat favorit warga untuk mencuci kaki. Setelah pulang dari ladang, air sungai itu sangat jernih. Sampai dasar sungai yang berpasir halus pun terlihat jelas. Jika matahari sedang cerah, cahaya yang menembus permukaan air membuat aliran sungai tampak berkilauan. Di antara bebatuan kecil di sungai itu, hidup banyak ikan gupi berwarna-warni. Ada yang berekor merah menyala, ada yang memiliki corak biru kehijauan, dan ada pula yang memiliki tubuh kecil mengilap seperti kaca. Anak-anak sering datang membawa botol plastik bekas, bukan untuk menangkap, tetapi hanya untuk mengamati dan melepas kembali ikan-ikan mungil itu. Gupi di sungai itu seolah tahu mereka disayangi, selalu berenang mendekat, lalu menyebar ketika bayangan manusia datang. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi tanda tanya bagi warga. Di bagian paling ujung sungai, tepat sebelum aliran air menghilang ke celah bebatuan, berdiri susunan batu-batu kecil yang tertata rapi. Bentuknya tidak sembarangan. Beberapa disusun bertingkat. Ada yang mirip piramida kecil. Ada pula yang tertata menyerupai lingkaran. Batu-batu itu tidak pernah roboh. Meski hujan deras mengguyur berhari-hari, warga tidak pernah melihat siapa yang menyusunnya. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda alat, tidak ada pula orang yang mengaku membuat. Kadang, pagi hari susunan batu itu berubah bentuk. Hari ini berbentuk tumpukan kecil, besok berupa garis panjang, rapi, seperti pagar mini yang membuat warga heran. Tak ada suara atau aktivitas apapun yang terlihat di malam hari. Beberapa orang tua desa hanya berkata pelan, "Biar saja, mungkin itu tanda alam atau kerjaan seseorang yang ingin tetap tak dikenal." Tetapi bagi anak-anak, susunan batu misterius itu menjadi bahan cerita yang seru. Ada yang bilang itu ulah penunggu sungai. Ada pula yang bilang itu dibuat oleh seorang kakek tua yang hanya muncul saat fajar menyingsing. Namun tak satu pun dari cerita itu pernah terbukti. Sungai itu tetap mengalir tenang. Ikan gupi tetap menari di dalam airnya. Dan batu-batu itu tetap berdiri rapi, seolah dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah misteri kecil di kampung yang damai, yang membuat setiap orang yang datang ke tepian sungai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang menyusun batu-batu ini? Sore itu, langit mulai berwarna keemasan. Burung-burung kecil kembali ke sarang, dan angin desa membawa aroma tanah basah yang khas. Ngatmo, pemuda 26 tahun dari kampung sebelah, datang dengan jaring kecil yang diikat ke pinggangnya. Ia sengaja datang ke sungai itu karena adik bungsunya sangat menyukai ikan gupi yang terkenal cantik dan berwarna-warni. Ngatmo melangkah hati-hati menuruni tepi sungai yang sedikit licin. Ia memasukkan jaring ke air, mengarahkannya ke tempat yang banyak kerikil kecil. Benar saja, ikan gupi yang lincah itu mudah terperangkap. Dalam beberapa menit saja,
ia sudah mendapatkan beberapa ekor dengan warna yang beragam. Ia tersenyum puas, membilas tangannya di air jernih, lalu berjalan menyusuri tepi sungai ke arah ujung yang terkenal misterius. Di sana, ia berhenti. Tepat di hadapannya berdiri susunan batu-batu kecil, tertata rapi seperti miniatur candi. Ada 3 tumpukan, 1 tinggi di tengah, 2 lebih pendek di kanan dan kiri. Batu-batu itu bersih, seolah baru dicuci oleh aliran air. Ngatmo mengerutkan kening. Bagus, tapi siapa yang bikin? Gumamnya. Ia berjongkok, memperhatikan tiap detail. Batu yang dipilih hampir sama ukurannya. Bentuknya bulat pipih dan disusun tanpa celah yang terlihat. Ngatmo jadi ingat cerita yang pernah ia dengar dari teman-temannya, bahwa susunan batu itu sering berubah bentuk dalam semalam. Katanya, pagi ini bentuknya seperti piramida kecil, namun sekarang seperti gapura mini. Ia mengangkat alis. Rasa penasaran semakin dalam. Masak sih bisa berubah sendiri, pikirnya sambil mengelilingi tumpukan batu itu dengan hati-hati. Ia memerhatikan jejak sekitar, namun tanah di sekeliling sungai hanya meninggalkan bekas kaki hewan kecil. Tidak ada jejak sandal, tidak ada tanda orang sering lewat. Padahal lokasi itu jelas terlihat rapi dan tidak berantakan. Sore semakin temaram. Cahaya matahari yang tersisa memantul di atas air, membuat batu-batu itu tampak sedikit berkilau. Ngatmo menelan ludah. Ia tiba-tiba punya keinginan mengetes apakah susunan batu itu benar-benar berubah. Dengan ragu, tetapi tetap didorong rasa penasaran, ia mendekat lalu menggerakkan satu batu kecil di bagian paling atas. Tawa kecil keluar dari mulutnya. Besok gue lihat lagi, beneran berubah apa enggak? Namun ketika ia berbalik untuk pulang, aliran air di sampingnya tiba-tiba berhenti sejenak. Hening seperti ditahan sesuatu. Ia menoleh cepat. Susunan batu itu masih berdiri. Tapi entah kenapa Ngatmo merasa seperti ada yang mengamatinya dari antara pepohonan di pinggir sungai. Bulu kuduknya meremang. Ia mulai berjalan lebih cepat. Jaring berisi ikan ia genggam erat, mencoba menenangkan diri sambil berkata dalam hati bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun langkahnya semakin tergesa karena rasa penasaran yang ia bawa pulang berubah menjadi lain. Sebuah firasat bahwa ia mungkin telah mengusik sesuatu yang tidak boleh disentuh. Ngatmo menoleh ke kanan dan kiri. Sungai yang tadi tampak akrab kini terasa asing. Udara semakin sunyi, hanya gemericik air mengalun pelan. Ia memutuskan berjalan menyusuri tepian sungai untuk pulang. Namun setiap 20 meter ia menemukan cabang sungai baru, seperti lorong-lorong kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Semua tampak sama, gelap dan sepi. Ia mencoba memilih jalur yang paling masuk akal. Tapi setelah beberapa menit berjalan, ia merasa seperti kembali ke tempat yang sama. Rasa lelah mulai menyergap. Napasnya memburu. Di antara desir sungai, tiba-tiba terdengar samar suara orang mengobrol. Suara laki-laki, perempuan, bercampur. Seperti dari kejauhan, disusul gemelan halus, suara saron, kendang, bahkan tawa kecil yang terdengar aneh. Terlalu senang, terlalu dekat. Ngatmo berhenti, bulunya meremang. "Sopo kuwi?" bisiknya pelan. Tapi tak ada jawaban. Langit sudah gelap, hanya cahaya bulan separuh
menerobos sela pepohonan. Ia tak menemukan jalan pulang. Kepalanya pening dan langkahnya mulai gontai. Akhirnya ia menyerah dan duduk di bawah sebuah pohon besar di dekat tikungan sungai yang ia tidak kenali. Napasnya masih terengah ketika ia mencoba mengingat jalan pulang. Mengulang di kepalanya, kiri, kanan, batu besar, rumpun, bambu. Namun semuanya terasa kabur. Belum 5 menit ia duduk. Plok, ada tetesan dingin menimpa bahunya. Ngatmo mengira itu embun dari daun. Tetapi saat ia usap, teksturnya kental, seperti air liur. Ia tertegun. Tetesan kedua jatuh tepat mengenai punggung tangannya. Perlahan, sangat perlahan, ia mendongak. Dan di atasnya, di salah satu ranting besar, duduk seorang perempuan. Rambutnya menjuntai panjang, menutupi sebagian wajah. Bajunya lusuh, seperti kain basah. Ia tersenyum, namun senyumnya melebar tak wajar. Terlalu panjang hingga hampir menyentuh pipinya. Dari mulutnya, air liur kental menetes tak berhenti, jatuh ke tanah di samping Ngatmo. Mata perempuan itu membelalak tanpa berkedip, menatap Ngatmo seperti menunggu ia berbicara atau menunggu ia bergerak. Ngatmo membeku, seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Yang terdengar hanya suara tetesan liur. Dan perempuan itu perlahan memiringkan kepalanya, semakin miring dan semakin dekat. Ngatmo akhirnya kehilangan tenaga karena ketakutan yang menusuk sampai ke tulang. Sesaat setelah melihat perempuan mengerikan yang duduk di ranting pohon dengan tawa kaku dan liur menetes, kepalanya terasa ringan. Napasnya sesak, gelap perlahan menutup penglihatannya. Dalam beberapa detik yang menegangkan itu, ia pingsan tepat di bawah pohon besar dengan tubuh menggigil dan wajah pucat pasi. Senja merayap masuk ketika awan jingga menggantung rendah di atas desa. Cahaya matahari yang tersisa menembus sela-sela pepohonan. Di saat itu pula, seorang kakek tua, biasa dipanggil Mbah Darmin, seorang pencari kayu bakar, melintas di pinggir hutan. Bahunya memikul keranjang bambu, langkahnya pelan namun mantap. Ketika ia melewati pohon besar itu, ia berhenti. Matanya menyipit. Ada sesosok tubuh tidur tergeletak, pakaian basah bekas sungai. Wajahnya pucat seperti orang sakit. "Loh, sopo iku kok turu neng kene?" gumam Mbah Darmin. Ia mendekat, menepuk bahu Ngatmo pelan. "Le, tangi. Le ojo turu nang kene." Ngatmo tersentak bangun, napasnya terengah. Wajahnya masih seperti kehilangan roh. Keringat dingin menggantung di dahinya. "Kowe piye? Le, kok aiso turu neng kene?" tanya Mbah Darmin pelan, namun dengan nada khawatir. Ngatmo mencoba duduk, tapi tubuhnya gemetar hebat. Setelah beberapa kali menarik napas, ia menceritakan semua. Tersesat di sungai, suara gamelan, tawa-tawa samar, cabang jalan tak berujung, hingga perempuan di atas ranting yang meneteskan liur. Mbah Darmin terdiam lama, seolah cerita itu bukan hal asing baginya. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Ngatmo, harus sekoi ora nyedaki tumpukan waru nang kali kui." Ngatmo menatap kakek itu dengan bingung. "Maksudnya pripun Mbah? Tumukan watu kui, dudu sembarang watu. Kui tetenger,
tondo wilayah penunggu lawas sing ngegawe dudu wong desa, tapi wong-wong sing ora katon kaya awakmu jelasnya lirih. Loh, terus cah, wedok kuwi sopo mbah? Suara Ngatmo bergetar. Mbah Darmin menatap ke arah pohon tempat Ngatmo pingsan. Sing kowe temoni kue dudu manungsa. Ana sebab kenapa wong desa ora wani melewati batas suatu kui panggonane makhluk sing ora seneng diganggu. Ngatmo menelan ludah. Jantungnya serasa turun. Mbah Darmin kemudian menambahkan sesuatu yang membuat darah Ngatmo seperti berhenti mengalir. Saiki koi ora neng sakupenge kampung. Iki alas lowole. Opo mbah? Opo mbah? Tapi aku mau neng kali kampung sebelah mbah. Mbah Darmin mengangguk berat. Kali kuwi jarake sekitar 10 kilometer saka kene ora ono jalan sing iso ngegawe kowe nyampe kene sak cepete kuwe kecuali sing nuntun kowe dudu sorot cahaya manungsa. Ngatmo terdiam membeku. Hutan terasa semakin sunyi. Angin senja yang semilir tiba-tiba terasa dingin, menusuk tulang, seakan mempertegas bahwa ia telah melewati batas dunia yang tak seharusnya ia jamahi.